Malam itu hujan deras. Angga baru saja pindah ke rumah kontrakan tua di pinggir kota. Rumah itu besar, tapi murah. Ada satu aturan yang diberikan pemilik rumah sebelum ia menandatangani kontrak, jangan pernah membuka pintu di ujung lorong. Angga mengabaikan peringatan itu. Baginya, itu hanya mitos atau sekadar cara pemilik rumah menakut-nakutinya. Tapi rasa penasarannya perlahan tumbuh. Beberapa malam pertama terasa biasa saja. Namun, ketika tengah malam tiba, Angga sering mendengar suara berbisik dari balik pintu larangan itu. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin atau pikirannya sendiri yang bermain-main. Tapi lama-kelamaan, suara itu semakin jelas. Kadang-kadang terdengar suara ketukan pelan. Kadang terdengar isakan tangis. Suatu malam, ia bahkan mendengar suaranya sendiri dari balik pintu itu berbisik lirih, meminta tolong. Ketakutan bercampur rasa penasaran akhirnya mengalahkan kewaspadaannya. Dengan senter di tangan, ia berjalan mendekati pintu itu. Tangannya gemetar saat meraih gagangnya. Saat ia memutar kunci dan membuka pintu perlahan, ruangan di baliknya gelap dan kosong. Hanya ada cermin besar di tengah ruangan. Tapi anehnya, bayangan di dalam cermin tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu tersenyum. Angga terperangah. Ia melangkah mundur, tapi bayangan di cermin tetap berdiri di tempat. Perlahan, sosok di dalam cermin mulai bergerak sendiri, mendekat ke permukaan cermin seolah ingin keluar. Lalu, suara itu kembali terdengar, kali ini jelas dan serak, akhirnya kamu membukanya. Dalam hitungan detik, tangan pucat keluar dari dalam cermin, meraih tubuh Angga dan menariknya masuk. Angga terbangun di dalam ruangan yang sama, tapi kali ini, di dalam cermin. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tak terdengar. Di sisi lain cermin, ia melihat dirinya sendiri atau sesuatu yang mirip dirinya berdiri di luar, tersenyum ke arahnya. Sosok itu mengulurkan tangan, mematikan senter, dan berjalan keluar ruangan, membiarkan Angga terjebak di dalam cermin selamanya. Malam berikutnya, suara berbisik kembali terdengar dari balik pintu. Kali ini suara Angga yang sebenarnya, meminta tolong.